kumpulnya kalau acara ya padanya. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Trip ini lanjutan dari trip kita kemarin ke tepi Buyan Campfire. Nah, dari tepi Buyan tuh kita sekitar jam 8 pagi ya teman-teman. Tujuan kita mau lihat teras ring sawah yang ada di Tegal Alang. Tapi pilihan kita ke Uma Checking Resto and Swing ya teman-teman. Kalau untuk restonya nggak ada tiket masuk, yuk ikutin terus. Mbak wisata. Fasilitas dari Uma Checking tuh bagus teman-teman. Jadi kita parkirnya kan di atas ya, jadi kita diantar jemput dengan mobil golf ini nih, free of charge ya, dan kita diturunkan tepat di depan restonya. Masuk ke dalam, kita akan dikasih nomor seperti ini, lalu kita registrasi dulu. Tuh lihat-lihat dulu katanya kita mau ke restoran ini nih tuh. Saat registrasi teman-teman akan ditanya mau ke wisata yang mana nih, mau ke resto aja atau mau hiking atau mau naik giant swing. Jadi nanti tiketnya beda-beda ya, dan harganya tentu beda. Pakai di Karena kita tujuannya untuk ke resto aja buat makan siang, jadi kita dapat gelang yang warna pink dan kita nggak bayar tiket apapun teman-teman. Kita bisa nikmatin ngelihat orang-orang seru-seruan naik giant swing. Restorannya luas banget teman-teman, jadi nggak perlu takut nggak kebagian tempat duduk ya. Kita pilih yang bisa ngelihat rice fieldnya, terus kita pesan makanan. Untuk harga makanannya juga standar harga restoran ya pastinya, tapi rasanya nggak enak. mau makan bebek. Di sini saya pesennya nasi bebek betutu dan gado-gado karena kebetulan belum ketemu sayuran dari kemarin, dan minumnya ice coffee dan juga lemon tea buat Baba. Untuk total dari yang kita pesan ini sekitar 300 ribuan ya teman-teman, pokoknya nggak sampai 400. Menurut saya sih untuk sekelas restoran ini harga yang pas ya, tidak mahal dan tidak murah. Jadi standar ya teman-teman. Apalagi kita nggak dikenakan tiket masuk buat masuk ke dalam ini. Kita bisa ngelihat pemandangan-pemandangan orang-orang sedang berwisata, orang-orang sedang trekking ya, seperti inilah Uma Checking Resto dan trekking ya teman-teman. Nah, ini lokasi untuk trekkingnya ya. Katanya trekking bolak-balik itu 30 menit. 30 menit itu bagi siapa ya? Kalau bagi kita mungkin 1 jam lebih teman-teman. Karena lumayan turun ke bawahnya itu jauh banget. Dan ada seperti sungai atau air terjun kecil gitu ya. Jadi lumayan apa ya? Lumayan bagus teman-teman. Jadi restorannya itu modelnya juga seperti teras ring sawah teman-teman, jadi bertingkat. Nah, yang di bagian atas atau 2 lantai di atas itu adalah restoran ya. Di bawahnya lagi buat teman-teman yang mau menikmati giant swing. Jadi bersusun juga seperti teras ring sawah. Bahkan pintu masuknya dan pintu keluarnya itu berbeda teman-teman, biar pengunjung atau wisatawan tuh nggak bertabrakan ya. Nah, ini giant swing nih, kebanyakan anak-anak muda yang menikmati wisata ini. Bagi yang mau berfoto dengan kostum seperti ini juga bisa, tinggal sewa aja.
Nah, kelihatan ya teman-teman, ini restorannya cukup luas, masih banyak tempat duduk yang kosong. Dan kebanyakan sih para pengunjung restoran tuh ke sebelah tempat saya makan ya. Ini kan di sisi sebelah kanannya, jadi kebanyakan tuh pilihannya di sebelah kiri karena memang pemandangannya lebih luas. Nah, ini tempat ini lebih luas view-nya. Sekitar 2 jam atau 1 jam lebih kita di sini ya. Akhirnya kita kembali melanjutkan perjalanan kita ke Pura Tirta Empul. Kalau itu ngarep itu, Pak udah. Lah, gimana nih? Mau checking. Itu checking apa artinya? Nama gimana? Di sepanjang jalan kita menuju Pura Tirta Empul atau nggak jauh dari Tegal Alang ini ya teman-teman, sepanjang jalan ini banyak souvenir-souvenir seperti di kanan kiri kita ini, seperti baju atau pajangan. Jadi bagi teman-teman yang mau beli, jangan lupa susuri jalan ini ya, karena kalau parkir mobil agak susah. Nah, kita menuju Pura Tirta Empul juga bakal melewati souvenir ya, itu berupa kayu, berupa tanduk-tanduk kerbau, tanduk rusa. Di sini Baba sempat mampir teman-teman. Baba beli tanduk kijang kayaknya ya, tapi bukan yang asli ya, bukan tanduk kijang asli, kayak mungkin terbuat dari apa tuh ya, batu kapur. Kampung gitu, industri kecil gitu kan, dari kayak gini dibikin gitu. Gak jauh dari situ juga kita bakal melewati souvenir-souvenir seperti tembikar. Dan yang uniknya di sini ada souvenir berupa pot kaca gitu, seperti pot yang ditiup, jadi melengkung mengikuti kayu teman-teman. Di sini Baba juga sebenarnya pengen mampir, tapi sama saya larang karena pasti Baba bakalan beli teman-teman. Nih di sini nih ya, kanan kiri ini banyak banget yang jual produk-produk kerajinan tangan di Bali. Industri disebut itu gelas. Jadi jelas banget ya teman-teman, keunikan Bali itu adalah dari seninya. Di sini seni tuh kayaknya nggak habis-habis, dari mulai lukisan, dari mulai patung, baju, pajangan, pokoknya banyak banget. Dan nggak ada bosannya orang-orang itu datang ke Bali, datang lagi dan lagi berkali-kali. Mentah. Ngumpulinnya kayu-kayu. Gatel dia. Ish, seneng ngobrolin orang Bali tuh ya. Perjalanan kita ke Pura Tirta Empul ini sebenarnya lumayan panjang karena kita lewat jalan alternatif gitu yang naik turun gitu ya teman-teman. Terus tiba-tiba ada truk berhenti di tengah jalan karena nggak kuat nanjak. Akhirnya kita semua mobil-mobil yang mau ke arah yang sama itu putar balik. Padahal kita udah lumayan jauh sekali, jadi memutar arah hanya karena ada truk yang nggak kuat nanjak dan posisinya itu menghalangi jalan. Jadi jalan-jalan itu sebenarnya nggak kita duga-duga ya teman-teman, ada. Oh ya Ish, gimana? Sambal hijau. Turunan panjang kok. Ish, naiknya gimana bocah-bocah ntar? Kita nggak sini tuh? Enggak. Kok gini sini? Oh. Udah. Udah gimana tetep terus. Ini panjang ini. Yang dari bawah yang berat. Terima kasih. Bagi teman-teman yang nggak berani ya untuk kondisi jalan naik turun, karena ini kita ke Pura Tirta Empul tuh kayak ngelewatin jalan alternatif gitu, naik turun dan nanjak. Lebih baik teman-teman ikutin aja jalan utama yang warnanya kuning ya kalau di Google Map ya. Itu jalanannya lebih aman, lebar, dan nggak naik turun, jadi cuma lurus aja. Nah kalau kita ini udah naik turun, terus jalanannya pas banget, dua mobil, nggak pas banget sih, lumayan lebar, cuma naik. Makanya itu kita ketemu dengan truk yang nggak kuat nanjak.
Jadi lebih baik ya, saran buat teman-teman, lebih baik lewat jalan utamanya aja. Kamu senang tadi terang. Katanya hujan. Seperti ini nih, Babak karena nggak tahu medan jalan di depan ya, saya sarankan untuk gigi satu aja karena kelihatannya posisinya nanjak. Jadi ya banyak seperti itunya teman-teman, ganti gigi satu atau kita pindah lagi ke D, karena nggak tahu ya medan jalannya seperti apa. Tapi kalau kita lewat jalan utama itu jalanannya lurus saja karena kita pulangnya lewat jalan utama. Kiri apa kanan? Kanan terus kiri. Kanan terus. Kiri. Kanan dikit, dikit doang terus kiri. Hujan udah. Hujan kan? Ini dia nih persimpangan jalan utamanya, jalan utama menuju Pura Tirta Empul. Jadi saran sebaiknya adalah lewat jalan utama ini ya teman-teman. Penumpang pada sini. Serong nih. Oh, kok jalan besar tadinya. Makanya kita dari sono. Situ juga. Pas banget, pas baru nyampe Pura Tirta Empul hujan teman-teman, dan langsung deres. Padahal ini masih rintik-rintik ya, tiba-tiba tuh hujan deres banget sampai banjir. Akhirnya kita di sini nggak mandi ya teman-teman, cuman muter-muter doang. Lokasinya di mana? Payungnya siapa? Harga tiket masuk ke Pura Tirta Empul itu kita berdua Rp60.000 ya teman-teman. Dan di sini kita belum bisa bayar melalui aplikasi GoPay. Yuk kita masuk dalam kondisi hujan. Oh iya teman-teman, buat informasi nih ya, payung yang kita sewa ini harganya Rp20.000 ya. Buat info aja teman-teman biar nggak kaget. Waktu itu saya kaget, saya pikir 10.000 atau 5.000 ya. Tapi memang sih payungnya tuh besar banget. Kalau buat berdua juga kita nggak akan kebasahan. Padahal di sini saya juga bawa payung teman-teman, tapi karena lebih nyaman masing-masing, jadi akhirnya saya pakai payung sendiri dan Bapak pakai payung sewaan. Dan kita masuk ke dalam ini dikasih kain seperti ini teman-teman. Kita kemana, Pak? Sampai di sini tuh kebanyakan pengunjungnya tuh mbak-mbak dan mas-mas bule ya teman-teman. Orang-orang lokalnya tuh mungkin sekitar 30% ya. Jadi kebanyakan orang-orang turis asingnya yang mandi dan nekat mandi dalam kondisi hujan. Babak padahal mau mandi, udah bawa baju juga nih saya, tapi karena kondisinya hujan, daripada kita sakit kan, lebih baik kita keliling-keliling aja. Iya. Ayo, Pan, aduh. Pura Tirta Empul ini mirip dengan yang ada di Mojokerto ya, pemandian air Jolotundo. Ada di video saya juga sebelumnya waktu saya berkunjung ke Mojokerto ya teman-teman. Jadi di sini ada pemandian air suci, airnya nggak habis-habis yang mengalir terus dari gunung. Jadi sebenarnya kalau kita ke pemandian ini sebenarnya wajib mandi ya teman-teman, karena airnya bener-bener air suci gitu. Ini adalah tempat berdoa ya, sebelah kanan saya ini. Jadi hanya orang yang berdoa atau hanya pengunjung yang ingin berdoa yang boleh masuk ke dalam.
Jadi kita nggak boleh ya asal-asal masuk aja ke tempat-tempat yang dilarang dan udah ada tandanya dilarang masuk. Sayang banget ya teman-teman, padahal tempatnya ini bagus banget di pegunungan dan banyak apa ya, pura-puranya sebenarnya tuh kalau buat foto bagus banget, tapi ya mungkin kita kurang beruntung ya dapat cuaca yang hujan. Tapi nggak apa-apa, kapan-kapan kita coba lagi di sini dan mandi di Pura Tirta Empul. Dari sini kita lanjut ke desa wisata Penglipuran, yaitu desa terbersih. Di sana kita nggak kehujanan, bahkan di desa wisata kita terang ya cuacanya. Memang sudah hujan, tapi mungkin hujannya nggak sederas di Pura Tirta Empul. Dan seperti ini perjalanan menuju ke desa wisata, dan memang bersih ya teman-teman sepanjang jalannya. Padahal ini kita belum masuk ya tempat wisatanya. Bagusnya lagi teman-teman, kita bisa sholat ya. Jadi mungkin sebenarnya itu bukan area sholat, tapi disediakan bagi pihak pengelola wisata untuk kita menjalankan ibadah sholat. Dan kita sholat juga di sini, sholat asar ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang khawatir mau ibadah di mana, disediain juga ya di desa wisata Penglipuran. Sebelum sampai ke desa wisata masih hujan, rintik-rintik ya teman-teman. Untuk tiket masuk ke desa wisata Penglipuran tuh 21.000 ya, jadi nggak mahal ya teman-teman. Di desa wisata kita nggak lama, cuma sebentar karena udah moodnya udah capek, udah nggak enak, jadi banyak drama di sini. Akhirnya kita putuskan kembali ke Pantai Kuta dan kita menginap di Kuta. Lanjut di part berikutnya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga teman-teman selalu diberi kesehatan.